Ketemu maning karo Mbah Tejo. Kali ini saya akan membagikan sebuah tips bagaimana cara membuat charger untuk aki atau casan aki ya. Dalam membuat charger aki perlu diperhatikan bahwa besarnya trafo itu mempengaruhi dari berpengaruh untuk aki itu sendiri. Agar aki itu awet, sebaiknya ukuran trafo disesuaikan dengan bentuk dari aki itu sendiri. Jika aki mobil itu biasanya kan 40 ampere sampai 70 ampere. Nah, itu sebaiknya menggunakan trafo 5 ampere sampai dengan 10 ampere. Nah, jika aki motor, aki motor itu ada yang 7 ampere sampai 10 ampere. Nah, Anda bisa menggantinya dengan trafo yang 1 ampere. Jadi pengecasan aki yang baik itu adalah agar aki itu awet dan tidak cepat soak. Jadi yang perlu dipakai adalah trafonya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah trafonya. Jika aki motor, kita memakai trafo yang lebih kecil, yaitu 1 ampere. Jadi ukuran terbaik adalah 1:10. Nah, jadi maksudnya jika 10 ampere, akinya 10 ampere, maka trafonya 1 ampere. Nah, 10:1. Ya. Ini yang saya akan coba tunjukkan adalah membuat charger untuk aki mobil. Ya, bisa juga berlaku untuk aki motor. Anda tinggal mengganti trafonya saja. Jika untuk aki motor, maka trafonya yang 1 ampere ya. 1 ampere, jadi biar akinya irit. Nah, pengecasan normal agar aki itu baik, jika trafonya sudah sesuai adalah itu 10 jam, 8 sampai 10 jam. Oke, langsung saja. Bahan-bahannya adalah ini capit aki, dioda kiprok, bila perlu ditambahkan kipas ini untuk pendingin biar nggak panas ya, dan kabel sini 2 meter, dan wadahnya Anda bisa memakai seperti ini bekas power supply untuk komputer, bisa juga membuat dari papan. Nah, ya, langsung saja. Langkah pertama sebelum membuat adalah pengecekan terhadap trafo ya. Trafo yang baru dibeli biasanya tidak menjamin kondisinya baik atau kondisinya normal. Nah, sebaiknya Anda cek dulu agar nanti ketika chargernya sudah jadi, Anda tidak kecewa. Sudah capek-capek masang, ternyata trafonya yang rusak. Nah, pengecekan trafo. Posisi tester pada kali 1 ohm. Ya. Cek bagian outputnya. Cek dari 0 sampai 15. Apakah terhubung atau tidak. Ya. Nah, berarti outputnya ini bagus. Nah, kemudian cek antara output dan input. Jika connect dikali 1 kilo. Ya, kali 1 kilo ohm. Seperti ini. Jika terhubung berarti bahaya. Nah, kalau seperti ini berarti enggak konslet terhadap dari input ke output. Kemudian cek inputnya yang dari PLN 0 sampai 220. Dicek. Ya, seperti ini. Jalan. Nah, berarti trafonya kondisinya bagus ya. Nah, kemudian ini untuk kipasnya. Nah, oke. Pertama, pasang dulu dioda kiproknya. Ya, dioda kiprok. Sebaiknya dioda kiprok yang ada pendinginnya di sini. Jadi dia tidak panas. Nah, ini pasang. Ini sudah saya beri lubang, sudah saya bor beberapa baut. Ini langsung menuju ke bodi agar tidak
panas. Oh ya, ini bisa jadi busa atau dari bekas sendal untuk penjepit kabel nanti. Dikencangkan sampai benar-benar kenceng banget biar enggak panas. Pensiunnya limang. Yang kenceng, yang kuat ya, bautnya harus kuat biar diodanya tidak panas saat pengecasan. Kemudian trafonya, ini kita solder dulu yang menuju ke kita buatkan hilang tuh 13. Ya. Nah, ya. Kita solder dulu yang dari 0 sampai 220. Ya. Ini satu. Ini yang dari untuk LN-nya. Ini langsung menuju ke sini, ke colokan seperti ini. Bisa juga yang membeli colokan yang langsung tanpa terputus, tanpa pakai soket seperti ini, bisa juga. Ya, sudah. Kemudian yang menuju dioda kiprok. Nah, yang menuju dioda kabelnya agak besar. Ya. Pas dulu.
Ya, kira-kira kan ini nanti di sini. Nah, kira-kira berarti panjangnya segini. Cara panjangnya. Hmm. Pos dulu. Kita beri timah dulu agar untuk memudahkan penempelan ke batu. Ya, ya. Seperti ini soldernya, solderannya. Ya. Kemudian yang ini yang menuju ke trafo. Ya. Sebaiknya gunakan yang 15 volt saja ya, karena tegangan aki kan hanya 12 volt. Aki penuh itu tegangannya 13,75 volt. Nah, jadi kadang kebanyakan orang yang memakai yang 18 volt, yang mungkin itu untuk daerah yang tegangannya turun, misalnya di pegunungan tegangannya rendah sekali kan tidak mencapai 220, nah itu boleh memakai 18 volt. Tapi jika yang tegangannya normal, sebaiknya menggunakan yang 15 volt saja. Karena apa? Jika memakai 18 volt, maka trafo akan sangat panas. Ya. Suhunya akan sangat panas dan dioda juga akan sangat panas. Nah, jika trafo ini mengalami panas atau suhu termal, maka dia akan terkena efisiensi transformator. Ya, dalam pelajaran fisika ada itu efisiensi transformator, maka dia akan mengurangi daya atau strumnya. Nah, sebaiknya memakai 15 volt agar tidak terlalu panas dan charger aki ini awet. Ya, sebaiknya memakai 15 volt saja jika tegangan listrik di rumah Anda normal. Nah, karena aki penuh itu tegangannya 13,75 volt. Ya. Oke. Kemudian kita pasang dulu ini yang untuk kipasnya. Untuk kipas. Kita solder dulu sebelum trafonya dibaut. Nanti kalau trafonya sudah dibaut kan enak. Oke, untuk kipasnya pendingin hanya butuh satu dioda saja, karena dia hanya untuk mendinginkan. Satu dioda, satu buah dioda dan satu buah elko 16 volt 220 mikro. Ya, ini posisinya di yang di sebelah sini, yang ini 500 mili ya, 500 mili ampere. Ini langsung ke dioda saja. Ya. Nah, ini diodanya. Ini yang ada belang putihnya sebelah sini. Ini yang plus ya. Nah, jadi yang ini yang solder sebelah ini yang nggak ada belang putihnya. Ini yang ada belang putihnya sebelah sini. Ini langsung mendapatkan
plus dari elko. Nah, ini yang pada belang putihnya ini min. Ya, langsung mendapat plus dari elko. Oke. Ya, tabelin ini. Nah, jadi yang hitam. Oke, kipasin. Ya, jadi seperti ini. Ini kipasnya, kipas pendinginnya. Itu minta dibenerin Om Bayu. Ya, ini untuk kipasnya sudah selesai. Ya, jadi yang di kaki tulisan 0 ini langsung dapat min dari elko ya. Nah ini langsung plus ke plus elko. Langsung plus ya. Aduh. Ya, kemudian langkah selanjutnya kita pasangkan baut ke casingnya ini ya. Sebaiknya posisi arah angin dari kipas ini sebaiknya menuju keluar. Nah, sebaiknya arah angin dia menyerap udara panas dari dalam box ini menuju keluar. Ya, sebaiknya. Karena ini kita memakai 15 volt, jadi dia tidak panas, hanya hangat saja. Nah, jadi kita hanya membuang udara yang agak panas saja dari dalam box keluar. Nah. Oke. Oke, selanjutnya ini yang dari 0 sampai 15 ini yang dari sini di dioda kiproknya sudah ada tanda, ini ada tanda, yang ini ada tanda plus dan ini tanda min. Nah, berarti yang ini AC ya, AC dari trafo.
Ya, ini kalau udah begini. Kemudian ini ke sini. Ya, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah ini yang menuju ke capit. Ya. Ini yang kabel merah. Yang merah ini ke yang ada tanda plusnya. Nah, ini ada tanda plus sebelah sini dan sebelah sini ada tanda min. Ya, tanda plus kita kasih kabel merah. Ya, agar nanti enggak balik. Nah, kemudian yang ini kabel hitam. Ini ada tanda minnya. Ya, yang sebelah sini ada tanda min. Mbak Desi golek apa? Wis lunga wonge. Nah, ini ya, sudah selesai. Oke. Ini yang menuju aki sebaiknya tidak diberi ilko ya. Ya. Ya, ini sebaiknya tidak diberi ilko karena dia langsung mendapatkan 15 volt dari trafo dan lalu menuju ke aki. Ya, sebaiknya tidak dikasih ilko. Nah, ini tadi busa yang tadi kita belah seperti ini untuk menjepit kedua kabel. Ya, seperti ini. Oke. Tinggal memasang yang ke sabit aki. Nah, nanti kita akan tes ke akinya. Tenang saja, akinya sudah ada. Ya, yang hitam, kabel hitam ke capit warna hitam. Ini lepas dulu. Ya, ini. Ya, ini masukkan di sini. Ya. Ini agar nggak goyang dicapit. Kita beri timah dulu.
Kemudian yang sebelah sini kita beri timah juga. Ya, jadi sebaiknya disolder, jangan hanya di gubet-gubet kewe, jangan hanya dipuntir-puntir di sini. Nanti kalau korosi, nah, arus yang mengalir berkurang. Nah, kalau disolder kan dia udah paten. Ya, solder ya seperti ini. Ya, arus akan mengalir full ke aki. Ya, oke. Ya, selanjutnya kemudian ini dikencangkan dengan cara menjepit ininya. Ya. Oke. Ini ditutupkan ke sini. Ya, jadi kan rapih, ya, tidak umpel-umpelan, enggak apa. Kalau cuma digubet kewe nanti kalau karatan, nah ini kenceng kan. Nah, tinggal satunya. Beri timah dulu. Ya, ini lepas satu saja. Tarik, nah ini masukkan ke sini. Oh, biar nggak goyang-goyang saat nyopir, ini cepitkan ke sini. Nah, kan kenceng. Oke, kemudian beri timah juga yang di sini. Ya, kan enak, tinggal tempel, panasi kasih solder. Ya, kan harus nempel kenceng. Oke. Jadi jamin kenceng dia karena solderan. Kalau digubetin gini, kemudian pakai tang. Nah, dia nambah kenceng. Ini masukkan. Ya udah nanti taruh situ aja. Anak-anaknya dan ribut. Oke, sudah jadi ya. Kita tes ya. Kita tes tegangannya dulu sebelum mencabut di baut. Ini sebenarnya saya rancangan nggak pakai kipas gitu. Ini kemarin bolongan ini lubangnya nggak. Ini kan ini kalau saya makanya nggak pakai kipas. Karena ya ini kalau rekan-rekan teman-teman ini ingin menambahkan kipas itu lebih baik. Nah seperti itu pemasangannya. Baik kita coba dulu ya. Oke. Ini kayak gini. Oke. Cocokannya ketemu. Oke. Nah ini yang dari LM. Kalau teman-teman memakai bahan kabel seperti ini bisa juga. Jadi ini nggak pakai ke sini, langsung ke sini ya kabelnya. Nah ini saya pakai yang seperti ini. Oke, langsung colokkan saja. Kita bisa lihat kipasnya berputar apa enggak. Kita cek. Cek tekanan outputnya posisi AC 50. Di output
keluar ya. Ini keluar. Terus ini berarti yang sebelah sini enggak mengeluarkan dengan seperti ini yang 500 mili ternyata ada yang putus gitu. Jadi kayaknya mungkin enggak. Coba oke. Kita cek yang bagian sini. Ini udah lain jalur ya. Ini 500 mili ampere. Biasanya khusus untuk kipas AC, AC 10. Kita lihat, cek. Oh, emang nggak keluar tegangan di sini ya. Oke, nggak apa-apa, udah nggak usah pakai kipas. Nah, jika yang sebelah sini rusak dan sebelah sini nggak rusak, bisa juga di sini, bisa dipasang di sini, tenang weh. Ya. Kita ambil yang kita ambil 12 volt 0 sampai 12 volt saja. Nah, jadi ini tidak mengganggu arus yang dari AC. Ini kan arusnya kecil sekali. Ini yang 12. Kita ambil yang 12 volt untuk kipas. Ya. Ini yang dari dioda. Kadang-kadang gitu, trafo walaupun baru kadang ada yang rusak separuhnya kan. Sebelah sana yang 500 mili nggak rusak. Kan? Sekarang kita pasangkan ke sini. Jadi kipasnya mendapatkan 12 volt, akinya mendapat 15 volt. Ya, seperti ini. Coba sekarang dites kipasnya. Nah kan kipasnya berputar, kita copot, kita lepas, kipasnya berhenti. Nah, kita colokan lagi. Ya, nah kipasnya berputar kan, berarti emang belah sana tadi rusak ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Yang di sini keluarnya angin di sini, anginnya ke sini. Jadi kita membuang udara dari dalam kotak ini. Kemudian kita ukur tegangan yang ini yang menuju AC. Jangan khawatir setrum karena ini tadi sudah kita cek yang primer dan sekunder tidak
sudah terhubung, jadi kan nggak nyambung. Nah, posisinya karena kita udah rubah menjadi arus DC, posisi pada multitester DC ya, DC 50 volt. Nah, kita ukur. Yang plus ini merah, kemudian yang hitam adalah ya ada tegangan di sini. Ya. Bagaimana kalau 10 volt? Nah, dia akan penuh. 50 volt. Ya, ya menuju 14 volt ya, 14 volt kurang. Nah, ini nggak perlu kipas sebenarnya, karena dia udah sekarang kita ukur tegangan aki. Nah, jadi trafo tidak panas. Nah, ambil dulu akinya. Saya bisa pakai aki, kalau mati lampu nanti masih bisa menghidupkan komputer. Kita ukur akinya. Ini kita ukur. Ya, 12 volt ya. Jadi agar arus bisa mengalir, maka tegangannya lebih tinggi. Tegangan dari trafo itu lebih tinggi. Jadi dia 14 volt ya, karena 14 volt. Jadi tetap bisa ada mengecas. Jadi nggak perlu yang pakai 18 volt kalau tegangan sebelum Anda normal ya. Langsung kita coba ya. Ini. Min. Ya, emang ada percikan api ya. Nggak apa-apa, wajar aki memang gitu. Tuh. Kan ada percikan. Nah, oke. Yuk. Kalau arus tetap bisa mengalir walau hanya beda 0,5 volt. Nah, arus tetap bisa ngecas. Jadi misalnya artinya 12 volt, tes-tesannya 12,5. Jadi aki penuh itu 13,75 ya. Nah, jadi 12 volt. Ya, yang penting dia lebih tinggi dari aki walau hanya 1 volt atau 0,5 volt. Coba Anda lihat di charger HP atau mobil-mobilan anak-anak itu yang memakai aki kering kecil. Nah, dia tidak memakai kipas karena dia tegangannya dipresisikan, hanya dilebihkan 0,5 volt saja dari aki tersebut. Jadi dia tidak butuh kipas, tidak panas. Ya, kita ukur ini tes-tesannya, ya, tes-tesannya, charger akinya. Oke. Ya. Ini hampir 14 ya, 13,5. 13,75 pas inilah. Nah, jadi ya sekarang kita ukur akinya tadi, akinya 12. Ya, akinya 12. Ya, jadi tetap bisa ngecas ya karena ya seperti ini. Oke. Ya, sekarang kita out. Ini saya tidak memakai pendingin kipas ya, karena ukurannya sudah pas, hanya selisih 2 volt saja. Jadi trafo tidak panas, cuma anget saja. Nah,
Anget karena sudah ini bodinya terbuat dari seng atau besi agak tipis, seng agak tebal ini. Jadi dia bodinya ini berperan untuk mendinginkan trafo. Tapi kalau teman-teman ingin menambahkan kipas, itu lebih baik. Nah, lebih baik. Lebih baik. Nah, posisinya seperti itu. Satu dioda saja sudah cukup untuk menghidupkan kipas. Ya. Cek lagi ya, kipasnya. Ya, kipasnya berputar. Nah, jadi fungsi kipas itu untuk membuang udara panas di dalam sini saja. Ini saya copot saja kipasnya. Ya. Saya biasanya nggak memakai kipas karena ukurannya sudah saya presisikan. Ya. Jika teman-teman punya anak yang punya mobil mainan itu yang bisa dinaikin, ada akinya, ada dinamonya, adaptornya itu kan kecil, ces-cesannya udah agak kecil itu. Dia nggak pakai pendingin, nggak pakai kipas. Karena apa? Nah, selisihnya hanya kecil sekali dia dengan antara aki dan trafonya. Jadi trafo tidak panas, cuman anget saja. Nah, ini berhubung saya casingnya pakai pembungkus penutupnya ini memakai seng. Nah, ini juga sudah berfungsi sebagai pendingin. Biar mudah sekali kan untuk membuat. Perlu diingat tadi kalau akinya kecil, trafonya kecil. Nah, kalau aki motor, beli trafo yang kecil, yang 1 ampere saja. Ya, dan nanti kalau ada waktu, nanti ya saya usahakan nanti saya beritahu, membuatkan video untuk membuat charger aki memakai trafo ferrit. Ya, trafo ferrit itu lebih irit tembaga ya, lebih ringan, ya, lebih ringan dan simpel enggak. Kalau ini kan besar. Tempatnya gitu. Semakin besar akinya, semakin besar juga trafonya kalau ini. Trafo ferrit kecil ya.
lagi. Hilang di review. Tinggal tutup yang ini. Nah, kan. Teman-teman juga bisa membeli ini casing seperti ini, wadah seperti ini di toko. Namanya casing power supply. Satu lagi hilang. Buat mainan anak-anak ini bautnya. Oke, sudah jadi. Praktis bisa dibawa ke kemana-mana. Oke, ini. Ya. Demikian cara membuat charger untuk aki. Jika ada kritik dan saran, boleh komentar atau juga bisa berkunjung ke blog saya ini mbahtejovoltik.blogspot.com. Ya, mohon bantuannya diklik subscribe ya, biar semangat upload video-video lainnya. Oke, terima kasih.